Okey, hai. Jadi kita akan sambung discussion SPM Trial Negeri Pahang kita. Okey, soalan tahun 2020, AdMed Paper 1, soalan nombor 23 lah. Jadi kita diberi gambar raja, okey, diagram 7. So diagram 7 show the function ht, okey, sama dengan 4t kuasa 2 campur 32t, okey. Okay, this is the equation basically. Okay, as shown in the diagram on the side represents height in meters, fireworks, t seconds after launch. Okay, point A is the origin, okay, and the fireworks exploded at the highest point. Okay, they exploded at the highest point lah. So, soalan minta kita cari at what height does the fireworks explode. Jadi, dia nak kita cari bila dia explode, okay, in which kat sini apabila dekat sini, okay, this one actually sama dengan height dia sama dengan berapa. Basically itulah apa yang soalan minta. Jadi untuk itu just saya nak recapkan, saya nak buat revision ataupun nak kita recap sama-sama benda penting dalam this concept lah. Jadi bayangkan kita ada graph ya. Kita tak kisahlah kita ada graph macam ini ke ataupun macam ini ke, tak kisah, tapi saya akan fokus this graph first. Okay, kita tahu ya setiap graph ni dia ada gradient dia yang tersendiri sebab dia bukan, okay, first of all kita akan tahu this is not straight line ya. Dia bukan straight line. Kenapa saya mention pasal benda tu? Sebab kalau straight line, okay, kita tahu dia punya gradient is constant. Maksudnya tak kisahlah awak ada dekat sini ke, dekat sini ke, dekat sini ke, kalaulah M tu sama dengan 2, this one akan jadi M sama dengan 2, M sama dengan 2, M sama dengan 2. Okay, tapi ini bukan straight line. Okay, this is not straight line lah. Jadi apa yang akan berlaku? Gradient dia dekat sini actually berubah-ubah tau. Contoh titik dekat sini, gradient dia macam ni. Titik dekat sini, gradient dia makin berkurang. Titik dekat sini pun gradient dia lain lah. Okay, jadi apa yang kita boleh nampak sebenarnya, gradient tu bila menghampiri turning point, okay, when close ataupun approach turning point, okay, turning point tu apa? Turning point tu basically yang ni lah yang maximum and also minimum punya lekuk ni. Okay, dia punya M akan reduce lah, M akan reduce. Jadi itu point sangat penting lah. Dan lagi satu penting, okay, bila turning point, okay, at turning point, sebenarnya at turning point, okay, kita punya gradient is sama dengan kosong. Maksudnya kita punya kecurunan ni, kita tahu M sama dengan Y2 tolak Y1 bagi dengan X2 tolak X1. Apa yang berlaku is actually nilai Y ni sama. Okay, jadi Y tolak Y, okay, sama. Okay, Y1 is equal to Y2 lah. Okay, jadi contoh Y2 tolak Y2 sebab nilai dia sama, nilai sama. Okay, apabila nilai sama, dia akan jadi kosong lah dekat atas. Okay, that's how lah kita sebenarnya dapat dia punya gradient dia kosong. Okay, jadi kita akan apply that concept untuk jawab soalan nombor 23. Okay, untuk soalan 23 ni, okay, first of all, kita diberikan equation ni, ht sama dengan negatif 4t kuasa 2 campur 32t. Jadi saya akan salin dulu soalan. Saya akan salin dulu maklumat. ht sama dengan negatif 4t kuasa 2 campur dengan 32t. Okay, ini adalah ht kita. Jadi ingat ya, bila kita cakap pasal highest point ataupun turning point, kita kena integrate, kita kena differentiate lah sebab kita nak cari dia punya gradient. Okay, dh dt, okay, dh dt will equal to, okay, sekejap ya, okay, dh dt macam biasalah kita tahu yang ni akan darab kat depan, jadi akan dapat negatif 8 T 2 tolak 1 campur dengan ini 1 kan,
Ini sebenarnya 1, jadi akan ke depan 32, T 1 tolak 1. Okay. Kalau yang dah expert tu boleh terus buat. Ini saya just tunjuk step by step saja. Negatif 8, mungkin akan jadi T sahaja. Akan jadi 32 T kuasa kosong, dan kita kena ingat ya, T kuasa kosong is sama dengan 1 lah. That's why kita dapat kalau gradient, okay, is actually akan jadi this formula lah. Okay, this is dH dt, ini pun dH dt, dan bear in mind this actually represent gradient. Okay, dan ingat kita nak tahu dia punya maximum kan, highest point kan. Jadi bila highest point, sebab nanti in the end dia akan jatuh balik ke bawah. Dia akan jatuh balik ke bawah. Jadi apa yang saya akan buat dekat sini, saya akan buat dH. Okay, apa yang saya akan buat, okay, saya akan buat formula dH dt ni, okay, akan sama dengan kosong lah. So 8T campur 32. Jadi kita akan work up from here. Okay, negatif 8 saya akan pindah ke sini. Jadi 8T sama dengan 32, dan T kita adalah sama dengan 32 kalau bagi 8, ini sebenarnya pindah sini akan jadi, akan dapat 4 lah. Jadi 4 lah dia punya tu, maybe 4 second lah. Okay, jadi kita dah dapat T sama dengan 4. Jadi apa yang kita buat, okay, kita bukan nak time, kita nak height. Okay, kita nak height sebenarnya. Jadi daripada formula tadi, daripada equation tadi, kita just masukkan kita punya T lah sama dengan berapa. Okay, saya salin balik. Okay, jadi saya akan masuk T dekat sini, saya akan masuk T dekat sini. Okay, negatif 4 campur dengan 4 kuasa 2 campur dengan 32 4. Jadi kita boleh straight away guna calculator. Okay, so saya ada negatif 4, okay, darab dengan 4 kuasa 2, okay, tambah 32 darab 4. So saya sepatutnya dapat 64. Okay, 64. Jadi itu adalah jawapan untuk soalan nombor 23 lah. Dengan erti kata lain, dia akan, okay, dengan erti kata lain, fireworks tu, okay, ini just nak interpret je apa maksudnya. Fireworks will explode, sebab dia akan explode bila dia highest kan. Dia akan explode bila dia highest. Okay, explode at H sama dengan 64 lah. Okay, bila ketinggian dia 64, ataupun dengan arti kata lain, at highest point. Okay, as simple as that lah untuk soalan nombor 23. Okay, jadi kita jumpa kemudian untuk soalan nombor 24.